Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Adol Bastin Putar-Putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Maestri. Saya berdoa semua kita senantiasa disertai diberkati Tuhan dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan yang pasti menjadi berkat buat kita semua. Saya baca satu firman Tuhan dari kitab Matius pasal 15 ayat 24. Matius 15 ayat 24 berkata demikian. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Sekali lagi, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat ini sering dikutip oleh orang-orang tertentu ya, untuk mau mengatakan dalam pemahamannya bahwa Yesus itu hanya diutus untuk bagi Israel, hanya untuk orang Israel, bukan untuk bangsa lain. Ayat ini digunakan untuk menyerang kekristenan, bahkan bahwa orang Kristen itu mempertuhankan Yesus yang adalah hanya nabi dan nabi utusan Allah, diutus kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain. Jadi kalau kita perhatikan, memang ayat ini dikatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jadi seolah-olah menunjukkan ayat ini, perkataan Yesus ini adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel, ataupun dikatakan yang hilang dari umat Israel. Wow, luar biasa. Memang kalau kita hanya baca satu ayat ini, seolah-olah berkata demikian. Makanya kalau baca Alkitab, jangan hanya main copot ayat Alkitab satu ayat, ya. Kalau hanya satu ayat, maka tidak akan menemukan kebenaran itu secara utuh. Ya, satu ayat itu pasti ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Bahkan mungkin dengan pasal-pasal sebelumnya atau kitab yang lain. Jadi kalau baca Alkitab itu secara utuh, ya. Ini saudaraku yang punya pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk bangsa Israel, ini sangat keliru sekali. Ini perhatikan, ayat ini baca secara keseluruhan. Kalau saudara perhatikan, mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang terakhir 28, baca ayat ini secara keseluruhan. Ini adalah percakapan Yesus, ya, pertemuan Yesus yang telah diutus di tengah-tengah bangsa Israel itu, bertemu dengan seorang namanya perempuan Samaria. Bukan perempuan Samaria, perempuan Kanaan. Dan dianggap pada saat itu perempuan Kanaan ini bukanlah bagian dari Israel, bukanlah bagian dari Yahudi. Makanya murid-muridnya itu mau mengusirnya supaya jangan diindahkan oleh Tuhan Yesus, karena bukan bagian dari mereka. Perempuan Kanaan itu bukan bagian dari murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengikuti apa perkataan dari murid-muridnya. Nah, kita perhatikan, perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus untuk apa? Meminta kesembuhan bagi anaknya yang sakit. Ini seorang ibu yang sangat peduli dengan keluarganya, peduli dengan anaknya, kesembuhan dari anaknya. Dia tahu bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan. Bukan hanya tahu sumber kesembuhan yang dapat menyembuhkan segala sakit apapun, tetapi hal yang menarik yang sebenarnya dari ayat ini, bukan di ayat 24 yang sebagai penolakan bahwa Yesus datang hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk dunia. Padahal di ayat-ayat yang lain, ya, kalau kita perhatikan, banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa Yesus datang adalah untuk dunia. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
Sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal. Kata mengaruniakan, memberi, mengutus anak yang tunggal ke dunia ini. Ya, dunia. Berarti semua manusia di dunia ini. Bangsa-bangsa di dunia ini. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Jadikanlah mereka menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus. Nah, masih banyak ayat yang lain. Nah, maka katakan ini kontradiksi dengan Matius 15 ayat 24. Tidak ada yang kontradiksi. Makanya baca ayat ini secara konteksnya. Perhatikan konteksnya. Konteksnya adalah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, perempuan Kanaan. Di mana perempuan Kanaan ini sekali lagi membutuhkan kesembuhan anaknya. Dia tahu bahwa Yesus yang adalah Tuhan dapat menyembuhkan anaknya. Nah, hal yang menarik di sini, saudara kasih Tuhan, perempuan Kanaan ini memanggil Yesus Tuhan di ayat 22, saudara perhatikan. Luar biasa. Ini sebenarnya yang lebih penting daripada ayat yang 24. Ya. Ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, katanya. Kasihanilah aku. Perhatikan, kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Perempuan Kanaan ini memanggil Yesus Tuhan. Wow, luar biasa. Memanggil Yesus Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, Lord. Menunjuk kepada Yesus. Kalau bahasa Yunaninya Kurios. Siapa itu? Yesus Kristus. Luar biasa. Lalu diperhatikan juga di ayat yang ke-25, ayat 25, kita perhatikan 25, dikatakan demikian. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 27 dikatakan di sini. Kepada perempuan itu, benar Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-27. Dikatakan, benar Tuhan. Benar Tuhan. Dipanggil lagi kata Tuhan. Luar biasa. Wow, luar biasa. Lalu di ayat 25, sebelum ayat 27, ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan di sini. 3 kali perempuan Kanaan ini memanggil Yesus Tuhan. Tetapi Yesus tidak pernah menolaknya. Hei perempuan Kanaan, jangan panggil saya Tuhan. Saya manusia biasa. Yesus tidak menolak ketika dia dipanggil Tuhan oleh perempuan Kanaan ini. Ini artinya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan dia memang itu Tuhan yang dari menjadi manusia. Kalau manusia menjadi Tuhan tidak mungkin, tapi Tuhan menjadi manusia sangat mungkin. Mengapa? Karena Tuhan itu maha kuasa, pemilik segala sesuatu, pemilik napas hidup kita. Kalau dia menjadi manusia, itu sesuatu yang mudah untuk dikerjakan dan lakukan. Tujuannya untuk memperkenalkan diri, menyatakan dirinya. Dia diutus ke dunia menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Untuk menyatakan, memperkenalkan diri bahwa dia Tuhan. Dia jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesus salah satu-satunya jalan kebenaran. Jalan kehidupan untuk menuju ke surga. Tidak ada yang lain. Di bawah di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya memberikan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Hanya Yesus jalan yang lurus itu. Boleh banyak jalan di dunia ini, tetapi hanya satu jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dikatakan perempuan Kanaan, Tuhan, sampai diulang 3 kali. Dan Yesus tidak pernah menolak perempuan Kanaan itu ketika dia disebut sebagai Tuhan. Hei jangan perempuan Kanaan, aku bukan Tuhan. Tidak ada perkataan seperti itu. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu dikatakan, kita perhatikan lagi dikatakan, maka menyembah. Nah kita perhatikan 25. Tetapi perempuan itu mendekati. Mendekati siapa? Mendekati Yesus. Lalu apa yang dikatakan? Apa yang dilakukan pada mendekati Yesus? Mendekati Yesus dikatakan, menyembah dia. Menyembah siapa? Menyembah Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang layak disembah, dipuji adalah Tuhan. Yang layak dimuliakan, disembah adalah Tuhan. Yesus disembah oleh perempuan Kanaan ini. Berarti Yesus adalah Tuhan.
Wow, luar biasa. Ketika dia disembah, ketika Yesus disembah oleh perempuan Kanaan ini, Yesus tidak menolaknya. Jangan sembah saya bukan Tuhan. Tapi membiarkan perempuan ini memanggil dia Tuhan dan menyembahnya. Itu sebagai bukti bahwa Yesus itulah Tuhan, sekalipun tidak ada pernyataan langsung dari Tuhan mengatakan akulah Tuhan. Tapi salah satu Yohanes 13 ayat 13 nanti baca di sana dikatakan ketika murid-muridnya guru dan Tuhan. Murid-muridnya memanggil dia guru dan Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Tepat seperti apa yang katakan, aku adalah guru dan Tuhan. Yesus mengatakan, aku adalah guru dan Tuhan. Ini suatu pernyataan langsung dari Tuhan kepada murid-muridnya. Luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kita bisa perhatikan di ayat yang ke-28 kasih Tuhan menunjukkan, membuktikan Yesus adalah Tuhan yang datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi dimulai dari memang keselamatan itu, rencana keselamatan itu dinyatakan, dimulai dari bangsa Yahudi, Israel sana, untuk diteruskan kepada bangsa-bangsa lain, dilanjutkan kepada dunia ini, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara kasih Tuhan, hal yang luar biasa yang membuktikan dia Tuhan, bukan saja ketika dipanggil perempuan Kanaan ini sampai 3 kali, lalu disembahlah Yesus itu, tetapi juga apa yang sudah dilakukan kepada orang yang bukan orang Yahudi ini. Berarti dia bukan hanya datang kepada orang Yahudi, tapi dia datang juga kepada yang bukan orang Yahudi. Siapa itu? Orang Kanaan ini bukan orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Saudara perhatikan luar biasa perkataan Yesus di ayat 28. Ayat 28 dikatakan begini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, kepada perempuan Kanaan ini, Hai ibu, besar imanmu, berarti dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan yang dia disembah itu. Besar imanmu, kata Tuhan Yesus, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang diinginkan, dikehendaki oleh perempuan Kanaan ini? Supaya anaknya sembuh dari sakitnya. Lalu apa yang terjadi ketika dia beriman kepada Yesus, bahwa Yesus Tuhan yang disembahnya, yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit? Apa yang terjadi? Maka dia kata, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, luar biasa. Seketika itu juga anaknya sembuh. Terjadi mujizat. Yang dapat menyembuhkan itu adalah Tuhan. Menyembuhkan dengan sempurna, dikatakan bukan besok, bukan nanti, tetapi hari ini, saat ini juga, detik ini juga engkau mengalami kesembuhan. Anakmu akan sembuh dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Luar biasa. Kesembuhan terjadi, Alkitab mengatakan demikian. Jadi konteks ayat ini adalah sekali lagi percakapan Yesus dengan perempuan Kanaan, menguji iman dari perempuan Kanaan ini yang bukan orang Yahudi. Melihat kesungguhannya, ternyata dia sungguh-sungguh, sekalipun dikatakan anjing. Anjing itu sebutan, ya, sebutan kepada orang yang bukan Yahudi. Ya. Nah, ini sebutan dalam konteks ini yang sering dalam pemahaman pengertian orang-orang Yahudi, bahwa orang yang bukan orang Yahudi disebut sebagai anjing. Tetapi sekalipun dikatakan demikian, saudara kasih Tuhan, perempuan Kanaan ini tidak pernah menyerah. Dia semakin sungguh-sungguh berseru dan tantang kepada Tuhan ini sebagai bukti iman. Dia memanggil sampai 3 kali, Tuhan tolonglah aku, Tuhan, lalu disembahnya dan minta mujizat, kesembuhan. Maka kesembuhan itu pun terjadi. Ini sebagai bukti bahwa dialah Tuhan. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Yesus datang adalah untuk bangsa-bangsa lain. Bahkan datang untuk setiap orang yang mendengarkan, ya, firman ini, mendengarkan pengajaran ini. Percayalah kepada Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 10 ayat 9, ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hatinya, menerima Dia dalam hatinya, maka dikatakan engkau akan diselamatkan. Yohanes dikatakan, Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat 17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, sama dengan kata diutus itu, mengaruniakan, memberi, untuk datang ke dunia ini. Yaitu siapa anak yang tunggal? Yesus Kristus. Jangan lagi pahami anak yang tunggal seperti orang beranak. Tidak.
Ya, tidak menunjukkan secara biologis misalnya dikatakan seperti itu. Tidak. Yesus Tuhan tidak beranak. Yesus itu adalah dikatakan sebagai utusan yang datang ke dunia ini, diutus untuk menyatakan diri bahwa dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang benar. Dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, berarti tidak masuk neraka alias masuk surga, tetapi memperoleh hidup kekal. Ya, ternyata memperoleh hidup kekal. Di ayat selanjutnya 17-18, barang siapa yang tidak percaya kepada nama anak Allah, dia berada di bawah hukuman, akan dihukum, menerima hukuman, ya, hukuman mati, atau dikatakan yaitu hukuman yang kekal, yaitu kematian yang kekal, kebinasaan atau neraka. Tapi lanjutkan, barang siapa yang percaya kepada nama anak Allah, maka dia akan diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Maka saya katakan dengan penuh kasih, marilah datang kepada Tuhan. Jangan ikuti jalan pikiranmu yang mau menolak Yesus sebagai Tuhan, mencari-cari ayat-ayat Alkitab yang seolah-olah berkontradiksi, bertentangan satu sama lain. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab bertentangan satu sama lain. Makanya baca ayat itu secara keseluruhan. Kalau bila perlu baca mulai Kejadian sampai kitab Wahyu. Jangan mencopot satu ayat Alkitab lalu itu menjadi sesuatu ayat yang menyerang, menolak Yesus Tuhan. Ya kan? Nah itu sesuatu pemahaman yang keliru. Ya, itu suatu pemahaman yang tidak tepat. Ya, belajarlah kepada orang Kristen yang punya Alkitab. Jangan ikuti pikiranmu sendiri. Oke, baik, kiranya pengajaran ini, renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terutama bagi orang-orang yang menolak ya Yesus Tuhan, atau orang-orang yang salah mengerti Yohanes 15 ayat 24 bahwa Yesus datang kepada bangsa Israel. Tidak demikian. Ya. Oke, lihat konteks, baca ayat itu dengan baik. Ya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.